Seperti itu, konten hoax dan juga ujaran kebencian apalagi jelang pemilu pasti banyak sekali gitu Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan Bu? Bagaimana kita menyikapinya? Sehingga itu merupakan hoax dan disitulah makin dua kubu ini makin bersaing secara ketat, makin juga saling gontok-gontokan pemilih. Karena kita ada di IPB ya tentu kita harus melihat bahwa yang terdekat dengan lingkungan kita adalah para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IPB Podcast. Sobat IPB, sebentar lagi kita menjelang tahun 2024. Tahun di mana bangsa Indonesia akan melaksanakan suatu pesta demokrasi yang luar biasa, yaitu pemilu tahun 2024. Nah, perkembangan sosial media yang sangat luar biasa beberapa dekade terakhir ini juga pasti membuat media sosial tidak akan lepas dari hingar-bingar jelang tahun politik. Tentunya kita sebagai Civitas Akademika juga bisa ikut serta dalam hingar-bingar ini, namun ada batasannya. Kita harus tetap bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menghasilkan suatu gesekan-gesekan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Nah, untuk membahas tentang hal ini dan juga mendiskusikannya lebih jauh, telah hadir bersama kita di sini dosen dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, dan beliau juga ini sangat aktif nih ngebahas tentang literasi digital. Sudah hadir bersama kita di sini Dr. Sarwititi Sarwo Prasojo. Apa kabar Ibu? Oh, baik Mbak Wina, gimana? Kabar baik Mbak? Alhamdulillah Ibu, baik Ibu. Gimana Ibu, siap Ibu menghadapi tahun politik 2024? Siap, dan sambil berharap-harap cemas. Siapa tahu hasilnya gimana lagi gitu. Penasaran ya Bu ya, nanti 2024 seperti apa nih hasilnya. Oke, Ibu langsung nih ngebahas tentang bijak bermedia sosial jelang tahun politik Ibu. Saya ingin tahu sebelum kita membahas lebih jauh Ibu, menurut Ibu sendiri apakah tepat jika kita menggunakan platform media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan opini dan pandangan politik? Silahkan Ibu. Oke, kalau soal tepat itu tergantung pada konteksnya. Tetapi kita tahu media sosial itu punya dua sisi, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tentu kelebihannya tadi, dia bisa menyebarkan dalam waktu cepat berita apapun gitu ya. Dan orang juga umumnya sudah familiar sehingga dengan cepat juga bisa membuat konten. Tetapi tadi di sisi lain dia memang punya kelemahan karena tadi demikian mudahnya kadang-kadang orang nggak hati-hati. Dia menulis sesuatu dengan cepat itu dari unsur ketidaksengajaan. Tapi juga ada orang-orang yang saya tidak tahu apakah iseng atau apa begitu dia menuliskan membuat hoax karena ingin menarik perhatian. Nah itu yang menurut saya jadi sisi buruknya dari media sosial dalam konteks politik tadi. Baik Ibu, nah Ibu sudah membahas tadi tentang adanya hoax dan juga ujaran kebencian ya Bu ya, yang sering kali muncul di media sosial. Nah Ibu, ketika kita mendapatkan konten seperti itu, konten hoax dan juga ujaran kebencian apalagi jelang pemilu, pasti banyak sekali gitu Ibu ya. Apa yang harus kita lakukan Bu? Bagaimana kita menyikapinya? Oke, pertama tadi ketika berita-berita itu umumnya adalah yang paling gencar tentu adalah berita-berita dari masing-masing kubu. Betul. Nah kalau kita sendiri cukup punya ketertarikan dalam bidang itu, pasti kita juga tergoda untuk tadi kalau kita tertarik lalu menyebarkan. Jadi tentu langkah pertama adalah kita tenang dulu karena tidak terpancing. Tadi kita baca dengan baik, lalu kita juga kalau perlu kalau ada berita-berita yang barangkali sensitif, kita perlu kritis. Benar nggak berita itu? Jadi kita perlu melakukan verifikasi informasi. Jangan itu pasif ya Bu, jangan terima-terima aja. Betul. Ada suatu informasi disampaikan di grup keluarga atau di grup apa begitu, terus kita langsung karena ini yang menyampaikannya orang yang kita kenal, orang yang kita sahabat kita pasti ngasih informasi benar, belum tentu ya Bu ya. Kita harus kritis. Betul. Yang kedua tadi kita harus terbuka, artinya kita harus diversifikasi informasi. Jadi jangan hanya membaca informasi dari mungkin kalau sumber berita A tapi juga sumber berita B, C dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kita juga tadi kalau kita kritis ya
kita mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa membandingkan. Itu sih. Iya, jadi jangan seperti katak dalam tempurung ya Bu ya. Iya, betul, Itu peribahasa yang tepat ya Bu ya. betul. Jadi kita harus cek juga banyak-banyak riset juga jika benar ada sesuatu yang membuat kita menarik gitu, ada sesuatu yang membuat kita tertarik satu isu gitu, harus riset ke beberapa media atau beberapa sumber memastikan apakah benar ini isu ini seperti itu ya Bu ya. Betul. Kita verifikasi dulu. Iya. Betul. Oke Ibu. Terus jelang tahun 2024 ini yang salah satu yang kami khawatirkan adalah adanya suatu bentuk polarisasi atau gesekan-gesekan di tengah masyarakat, karena mengaca pada pemilu tahun 2019 itu kan dampaknya masih terasa sampai sekarang Ibu. Jika kita buka media sosial, mungkin Sobat IPB juga bisa merasakan ya bahwa adanya suatu polarisasi nih antara pendukung A dan pendukung B, dan tentunya ini kan membuat suatu kehidupan bernegara tuh jadi kurang nyaman ya Bu ya, dengan adanya polarisasi ini. Betul. Nah Ibu, apa sih Bu yang menyebabkan bisa sampai dampaknya sebegitunya ini pasca tahun 2019 ini? Bagaimana Bu? Iya, kalau melihat pengalaman 2019 tentu persiapan sebelumnya, memang kita melihat bagaimana sangat ketatnya persaingan itu sendiri, sehingga masing-masing kubu membuat strategi komunikasi politik yang luar biasa, dan tadi saya kira masing-masing pihak ingin memenangkan kandidatnya, tetapi juga ada risiko karena kelompok-kelompok yang memenangkan itu tidak hanya orang-orang yang profesional, tapi juga orang-orang biasa barangkali. Ya, semua pendukungnya begitu. Nah, itu akan membuat konten-konten yang kadang-kadang ada yang sifatnya sengaja kita katakan ada kesengajaan untuk memelesetkan gitu, sehingga akhirnya informasi itu menggiring opini, sehingga itu merupakan hoax, dan disitulah makin dua kubu ini makin bersaing secara ketat. Betul. Makin juga saling gontok-gontokan, dan kita tahu sendiri kalau gontok-gontokan yang diketengahkan bukanlah argumentasi tapi emosi. Nah, itu dia. Padahal kita harus banget ya ketika berselancar di media sosial itu mengedepankan rasionalitas ya Bu ya. Betul, itu rasionalitas kita itu. Dan lagi memang ada faktor di luar diri kita tadi. Apa tuh, Bu? Dengan internet itu memang ada yang disebut algoritma itu. Algoritma itu sendiri sedemikian rupa mekanismenya menggiring kita kepada pandangan opini tertentu. Kalau kita cenderung membuka konten-konten tadi pilihan kita kepada pihak A, maka kita akan disajikan terus yang mendukung pihak A. Dengan demikian tadi ada istilah echo chambers juga di dalam ini ya. Jadi ada pengelompokan pihak-pihak pendukung tertentu, dan seringkali ada kecenderungan juga fanatik. Nah, ketika fanatik itu tadi lagi-lagi memang rasionalitas itu yang perlu diketengahkan. Ketika fanatik, dia akan menggunakan berbagai cara memberikan hoax. Dan memang dalam banyak kajian, bahkan setelah pemilu sampai sekarang pun seringkali aspek politik itu jadi sumber ikut berkontribusi untuk menyebarkan hoax. Jadi kadang-kadang berita-berita di luar politik pun diplesetkan, sehingga tadi misalnya pembicaraan mengenai pembangunan ini karena kandidat ini, yang satu ini, nah itu lalu dipolitisasi gitulah. Jadi bukan malah saling dukung ya Bu ya, jadi malah jadi saling tetap gontok-gontokan, walaupun sebenarnya momen 2019 pemilu 2019 itu sudah lewat ya Bu. Iya, betul. Padahal kan alangkah baiknya jika sudah ada nih pemenangnya, bagaimanapun kita harus saling mendukung ya Bu. Betul. Dan memang echo chambers ini berbahaya Bu ya, karena kan kita bayangkan saja Sobat IPB, mungkin Sobat IPB punya opini A ya Ibu ya. Lalu Sobat IPB sampaikan itu, atau atau Sobat IPB banyak mengakses tentang konten tersebut yang terkait dengan opini A begitu, dan ternyata muncul karena algoritma muncullah opini-opini yang hampir sama. Dan itu yang membuat Sobat IPB merasa banyak nih pendukungnya, banyak nih yang satu suara dengan gue, berarti benar gitu. Berarti benar. Padahal kan belum tentu ya Bu ya. Itu karena ada algoritma. Jadi betul. kita harus kedepankan rasionalitas ya Bu ya. Betul. Dan juga harus mau dikritisi ya Bu ya. Jangan mau menang sendiri ya Bu ya. Oke, itu. Betul ya Bu ya. Betul. Nah Ibu, ini yang menarik lagi, KPU ini sudah menetapkan tagline untuk pemilu tahun 2024. Tagline-nya adalah
pemilu tahun 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. Oke. Iya, ini kan Oke. keren sekali Bu ya. Betul. Keren sekali, sarana integrasi bangsa. Jadi mungkin harapannya gitu kan, doanya adalah dengan adanya pemilu 2024 ini bangsa kita semakin bersatu, Ya. gitu ya Ibu ya. Nah, ini menarik. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai akademisi, sebagai sivitas akademika IPB ini kan, agar bisa menyukseskan tagline, bisa mewujudkan tagline yang sudah dibuat oleh KPU ini, biar kita sama-sama, ayo kita dukung nih sama-sama, biar pemilu bisa membuat menjadi sarana integrasi bangsa. Oke, saya kira memang yang pertama kali kita lakukan adalah edukasi kepada pemilih. Karena kita ada di IPB, ya tentu kita harus melihat bahwa yang terdekat dengan lingkungan kita adalah para mahasiswa, para dosen, para administrasi pendidikan, dan mereka-mereka itu apalagi ada yang harus kita pertahankan adalah ciri akademisi itu sendiri yang harus kritis dan lain sebagainya. Jadi kita harus ketengahkan bahwa ketika ada kampanye politik itu memang mau nggak mau masing-masing akan mengunggulkan pasangan yang didukung kandidatnya. Nah, ketika seperti itu kita harus menyadari bahwa orang lain yang punya pilihan berbeda, dia tentu akan mengagungkan atau merasa pilihannya itu adalah hebat. Nah, kita nggak perlu terpancing untuk lalu menggunakan berbagai cara dan berdebat yang tidak jelas. Perlu, betul. Itu sih saya kira. Baik Ibu, jadi memang sudah suatu kewajaran ya Ibu ya, ketika memang pemilu pasti ada kubu A, kubu B, dan memang Sobat IPB pasti punya pilihannya juga Bu ya. Betul. Memilih yang A atau yang B itu adalah hak kita masing-masing pihak. Tapi jangan sampai karena adanya kecenderungan kita untuk memilih salah satu calon begitu malah membuat kita menjadi membenci kubu yang lainnya, gitu kan ya Bu ya. Betul. Karena bagaimanapun kita kan tujuannya untuk Indonesia Bu ya. Iya, Indonesia. Dan kita harus ingat juga pemilu itu kan cuma sesaat. Betul. Lebih besarnya sesungguhnya kita adalah bagian warga negara yang bertanggung jawab untuk membuat kehidupan bernegara itu lebih damai. Betul. Jadi biarlah pada masa politik barangkali kita berkompetisi, tetapi lepas dari itu kita harus tetap ingat bahwa semangatnya adalah memilih yang terbaik dan tidak perlu ada tadi ekses-ekses tadi, kita berusaha memenangkan pilihan kita dengan cara memberikan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, mari kita sukseskan pemilu tahun 2024 ini dengan bijak bermedia sosial ya Ibu ya. Dan juga ini juga salah satu jadi tugas kita ya Bu ya sebagai akademisi untuk bisa mengedukasi teman-teman ataupun keluarga kita agar bisa bijak juga menggunakan media sosial. Semoga pembicaraan kita kali ini bisa memberikan insight dan mengajak teman-teman Sobat IPB untuk bareng-bareng nih kita sukseskan pemilu tahun 2024 dengan bijak bermedia sosial. Terima kasih Ibu ya, terima kasih telah hadir di IPB Podcast. Jangan jangan ragu-ragu untuk nanti hadir lagi sebagai narasumber di IPB Podcast. Terima kasih Mbak Wina. Baik Sobat IPB, sekali lagi terima kasih. Saya Wina Ekawati, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.